Setelah kita belajar bagaimana cara membuat sebuah routing di Laravel, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat sebuah routing dengan parameter atau mengirimkan sebuah parameter di framework Laravel gitu. Nah, di sini untuk membuat sebuah routing yang menerima sebuah framework, teman-teman nggak usah bingung, teman-teman bisa masuk ke bagian kedua di sini route parameter. Di sini sudah dicontohkan untuk membuat sebuah parameter di dalam sebuah routing, teman-teman bisa menggunakan curly bracket, lalu di sini teman-teman kasih nama parameternya itu apa gitu. Nah, misalnya kita akan langsung contohkan aja teman-teman. Di sini di bagian profile misalnya saya akan membuat sebuah parameter. Parameternya di sini pakai curly bracket, lalu di sini saya akan kasih nama profile ID gitu. Di sini kalau sudah, ketika kita akses lagi di aplikasi kita, di sini misalkan profile. Nah, di sini yang tadinya kita bisa melihat this is a profile route, sekarang kalau kita akses cuma profile aja dia akan mengembalikan 404 atau not found gitu. Kenapa? Karena sekarang root-nya ini nggak cuma sampai sini, tapi dia membutuhkan sebuah parameter dengan nama profile ID. Berarti kita harus ngasih sebuah parameter di slash berikutnya. Misalkan di sini 1. Nah, kalau kita kasih parameter, maka dia akan mengembalikan routingan gitu, akan mengakses root yang sesuai yang sudah kita buat di sini gitu. Tapi kalau kita nggak kasih parameter, di sini bakal mengembalikan not found atau 404. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana cara kita mengakses parameter yang ada di browser ini ke dalam aplikasi Laravel kita. Di sini teman-teman bisa menggunakan di bagian sininya, di bagian functionnya, teman-teman bisa kasih string. Misalkan di sini dia adalah sebuah string, type parameternya, lalu di sini teman-teman tinggal kasih nama, misalkan parameter pertama adalah profile ID gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba kembalikan profile ID-nya ini ke bagian responnya. Jadi this is a profile route. Lalu di sini kita akan coba kasih spasi, lalu kita kasih chaining, dan di sini kita coba akses si profile ID-nya. Oke. Oke, kalau udah di sini kalau kita akses, harapannya adalah kita akan melihat angka 1 di bagian responnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini cara kita mengakses nama parameter di aplikasi Solidity Framework Laravel. Kalau misalnya kita ganti di sini jadi 10, maka di sini akan mengembalikan 10 juga. Kalau 100, maka dia akan mengembalikan 100. Nah, gitu cara kita mengakses sebuah parameter di framework Laravel. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya parameternya itu ada lebih dari satu gitu, nggak cuma profile ID. Jadi misalkan di sini juga ada post ID misalkan. Kita mau mengakses post dari profile tertentu gitu kan. Misalkan di sini post ID gitu. Nah, berarti kalau di sini ada banyak, berarti teman-teman tinggal tambahkan aja di sini pakai titik koma gitu. Seperti sebuah parameter di sebuah function ya. Berarti di sini tipenya string, lalu di sini namanya adalah post ID gitu. Nah, berarti di sini yang kita kembalikan sekarang bukan cuma profile ID gitu kan, tapi di sini kita juga akan mengembalikan ini post ID. Terus di sini kita pakai chaining lagi, lalu di sini kita akses berarti post ID. Oke, kalau udah berarti di sini
Kita nggak cuma bisa kayak gini aja ya, nggak, kita harus tambahkan di sini berarti misalkan 100 sama 1. Maka di sini profile ID-nya 100 dan post ID-nya 1. Di sini kalau kita ganti jadi 400 misalkan, maka ini akan ganti jadi 400. Nah, jadi sesimpel itu cara kita mengirimkan sebuah parameter pada routingan di Laravel, dan cara mengaksesnya juga simpel di sini teman-teman. Tinggal membuat sebuah, parameter di callback-nya, di sini ada profile ID, misalkan ada type, lalu di sini nama parameternya, lalu setelah itu teman-teman tinggal akses di bagian body of function-nya, gitu. Nah, tapi, di sini kalau teman-teman ada kebutuhan, kalau misalnya, apa ya, kalau misalnya ternyata parameter yang kita kirim itu banyak, ada lebih dari satu. Berarti nanti di sini kita akan membuat banyak parameter. Tenang aja kalau misalkan, ternyata teman-teman akan mengirimkan, parameter yang banyak dan teman-teman nggak mau menulis parameter di function-nya itu banyak. Nah, si Laravel sudah menyiapkan sebuah kelas namanya request. Di sini kita akan coba hapus. Dan di sini namanya adalah request. Type-nya, lalu di sini kita kasih $request, gitu. Dan untuk mengaksesnya sekarang kita nggak lagi nulis, profile seperti ini, tapi kita bisa request, terus di sini pakai chaining di PHP pakai ini ya, panah, lalu di sini juga sama. Jadi di sini request, lalu di sini pakai chaining. Harusnya sekarang, responnya tetap sama ya teman-teman. Kalau kita dia ada error katanya tidak disupport sekarang, berarti di sini ada yang kurang. Kita harus menggunakan, sorry. Di sini yang harus kita gunakan berarti use, illuminate slash, http/request gitu. Nah, harusnya sekarang kalau kita refresh lagi, nah berhasil. Nah, tadi, karena kita mau menggunakan sebuah, kesalahannya, kelas namanya request, maka di sini kita harus mengimport atau, si kelas request-nya itu sendiri. Nah, cara mengimport di Laravel kita bisa menggunakan dengan keyword use lalu arahkan ke, file request-nya gitu. Dan di sini ketika kita punya banyak parameter, kita nggak perlu lagi nulis secara manual di bagian parameter function-nya, tapi kita cukup menuliskan satu aja, request, lalu di sini nama parameternya $request, dan selanjutnya parameter-parameter yang sudah kita definisiin di sini, profile ID dan juga post ID, kita bisa akses melalui, parameter request ini. Kita tinggal signing aja nama parameternya apa, profile ID atau post ID. Dan selanjutnya kalau kita akses di sini hasilnya tetap sama gitu. Kalau kita ganti di sini 500, post ID-nya 500, dan di sini kalau kita ganti 10, maka profile ID-nya 10 gitu. Dan seperti ini cara kita, membuat sebuah parameter di dalam, root daripada si Laravel-nya, dan kita juga sudah belajar bagaimana cara mengaksesnya. Nah, itu dia, materi tentang, root parameter di Laravel.